Ya, selamat siang semuanya. Ngomong-ngomong di luar panas, di dalam agak adem. Ada yang ngantuk? Oke, nggak ada yang ngantuk. Ya, jadi sebelum saya mulai, terima kasih untuk kehadirannya. Oke, dari Pak D, terus sudah gitu dari Pak Ronald, terus sudah itu dari Pak Ali ya, dari Mapit ya. Ini terus terang saya sempat baca-baca ya, portofolio dari company mereka semua ini cukup menarik semua. Dari Map ID, ada yang udah pernah dengar Map ID itu apa? Jadi Map ID itu buat map buatan lokal, oke, cukup menarik, nanti bisa dieksplor juga. Terus sudah itu kemudian kalau Advanced AI sangat kental berurusan dengan financial teknologi ya Pak, teknologi-teknologi yang mutakhir. Terus sudah gitu e-fishery sendiri juga nggak asing ya namanya. Siapa yang nggak tahu e-fishery di sini? Oh, ternyata pada nggak tahu. Oh, jadi ini e-fishery ini teknologinya lebih ke arah perikanan ya. Benar ya, Pak? Yang related dengan perikanan, terus dari itu juga udah bekerja sama dengan Kementerian dan Kelautan. Benar ya? Oke, ini yang saya suka nih. Semuanya tiga ini saya suka semua. Nah, jadi ada pertanyaan mengenai kalau misalnya adopsi teknologi itu kan perlu dengan cara-cara yang baru ya Pak. Oke, nah terus dari itu boleh tahu nggak sih Pak, tadi kan saya sempat sekilas ya, udah cerita backgroundnya dari fishery, Advanced AI sama Map ID. Boleh nggak sih Pak kita tahu lebih detail solusi-solusinya ada apa aja? Mungkin dari e-fishery dulu. Tadi bilang solusinya ya. Solusinya benar Pak, lebih detailnya seperti apa? Boleh cerita nggak Pak? Seperti itu. Oke. Jadi kalau dari fishery itu kita mau bangun teknologi buat seluruh tambak di Indonesia. Jadi salah satu keinginan kita is we want to feed the world through aquaculture, right? So bring aquaculture to become more accessible lah for everyone. We want to make sure that it's affordable, and we want to make sure that there's an end-to-end solution that they can rely on through just one place, which is through e-fishery. Yeah, so it's not just from a technology perspective, but it also makes their their current processes easier through e-fishery. Oh, Yeah. okay. Ya, thank you. Mungkin Pak Ronald, ya. Terima kasih. Jadi mungkin mulai dari industri dulu ya. Jadi kami fokus di financial services industry, conventional bank, digital bank, fintech, pinjol. Jadi ada dua solusi, main solution yang kami provide. Pertama itu eKYC, jadi lebih ke customer onboarding. Mungkin manfaatnya dulu kalau kita mau buka bank account, kita pastikan mesti datang ke cabang ya, antri dulu, isi form, terus mesti submit data, dan itu prosesnya cukup lama. Dengan digital onboarding, tentu proses lebih cepat. Target kami ya dalam 60 detik, kita mesti bisa buka bank account lewat mobile phone. Tentu kecepatan adalah satu hal, kedua tentu yang lebih penting, datanya harus akurat, datanya harus terverifikasi juga. Karena tentu kita nggak mau kita dapat customer yang not good ya. Jadi Advanced AI coba membantu di dalam proses tersebut. Jadi onboarding bisa cepat, tapi untuk financial institution-nya mereka juga minimize risk, mereka dapat customer yang baik. Mungkin kedua solusinya adalah credit scoring, tapi lebih ke alternative credit scoring. Jadi mungkin fokus lebih ke underbanked atau unbanked people yang mau dapat akses ke financial institutions. Selama ini mungkin susah. Nah kita coba provide alternative data seperti telco data, e-commerce data, untuk mungkin bikin satu profile di mana financial institution bisa decide ini worth nggak dikasih kredit. Nah Advanced AI beri solusi-solusi seperti itu Pak. Oke, intinya kalau dari Advanced AI ada yang learning lah. Oke, ada yang learning, habis itu bisa menghasilkan sebuah credit scoring lah. Oke. Nah, terus itu dari Mapit sendiri gimana nih? Nah, ini juga menarik nih. Saya juga jadi ada mau tanya tambahan nih. Kenapa dipanggilnya Mapit bukan Map ID? Nah. Oke, sebenarnya untuk menjelaskan value yang kita tawarkan itu cukup challenging ya. Soalnya marketnya itu sangat niche di awalnya tentang peta ya. Jadi Mapit ini sudah 4 tahun ya. Di tahun pertama itu kita sangat niche ya. Jadi siapa yang butuh
datanya ditampilkan di peta itu nggak semua orang butuh. Pertama ketika marketnya masih di sini kita masih approach-nya ke pemerintahan. Jadi pemerintahan itu banyak seperti balai-balai yang punya data yang banyak, data itu butuh dipetakan. Pertama itu. Kemudian kedua kita meluas ke market yang lebih luas. Seperti di FMCG ya, kita masuk ke situ juga. Jadi kita membantu salah satu FMCG di Indonesia untuk memetakan salesman-nya, kemudian depo-deponya di mana, toko-tokonya di mana, sehingga bisa melakukan efisiensi sekian persen begitu. Nah kemudian di tahun fase yang ketiga bisa dibilang begitu, kita semakin luas lagi. Ya, kita cek. Oke. Kita semakin luas lagi ke B2C. Jadi bagaimana orang itu bisa melek tentang data peta gitu. Jadi kalau gampangannya gitu, kalau teman-teman pengen buka coffee shop misalnya, nantinya di Mapit itu teman-teman bisa klik salah satu titik eksak di peta, kemudian teman-teman bisa lihat berapa potensial revenue-nya, kemudian siapa kompetitornya dan seperti itu. Jadi awalnya dari produk yang sangat niche, kemudian semakin meluas dan di fase terakhir ini semakin meluas sehingga semua orang bahkan yang tadinya tidak kenal siapa Mapit mungkin suatu saat akan menggunakannya. Seperti itu Mas. Kalau tadi kenapa akronimnya Mapit, membacanya Mapit, spellingnya Mapit karena mungkin singkatannya ya Mas. Bukan MapID dan itu ini Mas ada istilahnya gitu kayak map it gitu. Kalau pengen kalau pengen butuh apa map it aja, mapitin aja gitu, petain gitu. Gitu Mas. Oke, menarik ya. Nah, jadi bisa lihat nggak? Bisa bayangin nggak kalau misalnya ya e-fishery pakai petanya Mapit. Oke, terus udah gitu Advance AI coba analisanya juga dibantu sama Mapit juga dan juga Mapit juga bisa bertukar juga ya teknologinya sama yang lain. Nah, kalau misalnya digabungin, wah kayaknya sih seru sih. Oke. Nah, terus udah gitu untuk berikutnya ya. Jadi ini untuk Mapit, oke. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu lah Indonesia itu sebenarnya paling menantang itu sebenarnya proses teknologi kemudian itu sumber daya manusia, benar ya? Oke. Nah, terus segitu dan juga startup lah. Nah, Mapit menghadapi ini seperti apa sih? Terus udah gitu dari pertama kali 4 tahun berdiri ya, benar ya? Apa sih yang jadi pelajaran dari Mapit selama ini seperti itu? Mungkin bisa di-share ke kita. Jadi kalau misalnya di sini banyak perusahaan startup yang baru berjalan juga bisa belajar juga kita bareng-bareng. Benar-benar. Jadi selama 4 tahun ini tadi sempat saya sebutkan ya. Pertama kali kita membangun Mapit ini marketnya sangat niche ya. Nah, bagaimana tadi apa Mas? Bagaimana? Jadi kan sumber daya manusia itu salah satu challenge lah. Oke. Sebenarnya yang belajar map itu ya kalau menurut saya itu ini subjektif nih. Jadi kalau menurut saya itu yang belajar map itu sebenarnya anak-anak geologi. Oke. Nah, gimana sih mempersiapkan sumber daya manusia ini ngegabungin antara IT sama geologi ini? Oke. Ya sebelumnya mungkin sharing background sedikit ya. Saya lulusan Teknik Mesin ITB. Jadi memang cukup di luar itu ya, di luar coding bahkan di luar tentang pemetaan gitu. Tapi setelah kita pelajari sumber daya manusia untuk di dalam bidang map itu memang butuh keduanya. Jadi intuisi tentang peta itu dia butuh. Intuisi tentang peta itu dia butuh karena logik spasial itu dia tentu butuh ya. Karena banyak-banyak istilah dan juga logik-logik yang dia butuhkan sebagai backgroundnya. Tapi kemampuan untuk coding juga butuh tentunya. Tapi sekarang ini trennya ya, kita di BizDev-nya itu semuanya lulusan geodesi. Menariknya, jadi cukup sulit untuk kita meng-hiring yang lulusan pure business, kemudian kita ajari geodesinya itu cukup sulit. Tapi ketika lulusan geodesi, kita ajarin bisnisnya itu ternyata lebih scale up gitu. Ya, jadi trennya di kita seperti itu kalau di sisi bisnis. Nah, terus itu selama 4 tahun ini gimana bisa survive? Tadi ya sempat dijelaskan pertama produknya ini. Kuncinya itu kita harus punya core teknologinya. Jadi kita punya core teknologi yang pertamanya dibuat tadi karena masih niche, masih untuk B2B, jadi B2G dan lain sebagainya. Produk marketnya masih sempit, masih niche. Nah kemudian core teknologi ini bagaimana tadi kita meng-hiring BizDev dari geodesi ya. Mereka cukup kreatif untuk bagaimana meng-convert yang tadinya niche menjadi
suatu use case yang lebih luas lagi. Nah intinya itu Mas. Jadi bagaimana kita punya core produknya, kemudian mengconvert itu menjadi yang market yang lebih luas. Gitu. Sip, terima kasih Mas. Nah, berikutnya ke Advance AI ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya, ya maksudnya saya juga udah kenal Pak Roland cukup lama gitu ya. Sebenarnya Advance AI itu di market udah lama lah. Nah, terus ya itu saya pengen tahu lah. Jadi ini lebih ke arah feature lah. Feature di tahun 2023 kira-kira ada sesuatu yang wah nggak Pak? Boleh nggak sih Pak diceritain ke kita gitu untuk roadmap? Ya soalnya ini kan untuk apa maksudnya semua orang juga bisa aware kan, wah Advance AI ini siapa tahu saya bisa kontak Pak Roland. Oke, Ya, boleh Pak? Mungkin pertama dari target market, selama ini kan kita lebih fokus ke FSI, itu karena juga ada regulasi eKYC, tapi belakang ini kita lihat industri lain juga mulai tertarik dengan eKYC. Contohnya hospitality industry, mereka lihat pentingnya eKYC. Jadi mungkin tahun depan kita akan fokus ke industri lain juga. Kedua, kalau kita bicara eKYC kan kita bicara onboarding, tapi kan tidak berhenti di sana. Jadi sekarang ada new istilah daripada know your customer, know your transaction, KYT. Jadi kita akan ke arah sana juga karena kita lihat contohnya crypto trading, stock trading, banyak fraud terjadi pas saat transaction. Jadi kami juga akan fokus ke know your transaction, bukan hanya di know your customer-nya. Mungkin itu yang main untuk tahun-tahun ke depan ya. Wah, tiba-tiba ini saya kepikiran aja sih. Kalau menurut Bapak, kalau di teknologi KYC ini ada nggak sih Pak, kalau misalnya kita membantu industri yang lain, contoh seperti e-fishery gitu ya, e-fishery kan lebih ke arah pertambakan orang-orang yang punya nelayan seperti itu dan yang lain-lain. Ada, maksudnya kalau misalnya sekarang ditanya ada terlintas nggak Pak seperti itu? Ada terlintas nggak? Bisa nggak sih penggabungan teknologi seperti itu antara Jadi KYC? kebetulan e-fishery salah satu customer kami. Jadi, Oh oke, ternyata diam-diam udah customer ya. Oke, boleh cerita dikit nggak sih Pak seperti apa prosesnya? Mungkin. tapi baru jadi belum bisa cerita banyak. Tapi sudah jadi customer kami. Oke. Mungkin boleh cerita sedikit Pak? Ya, untuk financing ya dan KYC ya. Jadi kalau kita lihat kebutuhan tambak juga ya, mereka pasti butuh cash flow, butuh operating butuh duit buat operating in general ya, buat tambaknya. Jadi kita juga offering funding dari mereka dan kita juga udah kerja sama beberapa funders buat bantuin. Jadi kita emang harus ada kriteria KYC ya. Jadi mungkin dulu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu buat petani agak susah mikir gimana caranya kita bisa dapat duit kayak gini dan proses KYC juga baru buat mereka. Tapi sekarang karena kita udah masuk dan kerja sama mereka udah beberapa tahun, sudah kelihatan lah dan lebih banyak petani juga menarik untuk join program seperti ini karena mereka bisa menggunakan duitnya buat ekspansi, buat banyak hal ya yang buat to make their business grow lah. So buat mereka itu menarik. Oke, nice ya. Jadi 2 teknologi, 3 teknologi bersatu untuk membangun Indonesia yang maju. Setuju? Setuju ya. Oke. Terus udah gitu berikutnya untuk e-fishery. Nah, ini kalau boleh kita dapat hints nih Pak. Sebenarnya e-fishery itu dalam berjalannya waktu ya kan. Gimana sih cara maksudnya e-fishery itu kalau misalnya yang saya tahu itu adalah lebih ke arah peralatan. Oke, untuk membantu nelayan. Nah, boleh nggak sih Pak diceritain perjalanannya itu alat-alatnya ini dibuild sendiri kah? Terus itu untuk dapat sama ya kendalanya kan di human resource ya. Human resource-nya seperti apa? Sumber daya manusianya. Terus udah gitu sampai saat ini bisa sustain seperti apa Pak? Kayak gitu. Nah terus udah gitu mungkin ada roadmap kan ternyata kita baru dengar ya tadi ya. Ternyata e-fishery juga berusaha membantu para petani tersebut lah. Boleh Pak di-infoin Pak? Boleh. Oke, jadi ya emang kalau e-fishery kita mulai dari hardware ya. Di mana hardware ini kalau kita lihat industri aquaculture, dulunya nggak ada banyak hardware yang bisa bantuin petani membawa efisiensi lah, bring new efficiencies to the way they cultivate ya.
Jadi produk pertama di Fishery adalah auto feeder. Jadi auto feeder itu kan ya istilahnya 70% of cost buat tani adalah pakan or feed, right? And we wanted to figure out a way that we can help them reduce that cost karena feed waste is actually a huge portion of their cost. Jadi kita membangun auto feeder yang bisa dikontrol dengan HP juga ya, dan kita bisa melihat aktivitas dari ikan atau udangnya, terus dari situ kita bisa scheduling basically feeding buat mereka tergantung density of the animals and the pond and such. So itu kan jalur masuk lah ya, building trust, showing that we're trying to help them with one of their biggest costs lah ya. Dari situ kan kita juga pasti exploring lah kebutuhan mereka yang lain. Gimana caranya kita bisa bantuin di hal yang lain, di hal yang lain ya. Kalau misalnya di ikan kita masuk dari funding yang saya bilang tadi ya. Tapi kalau di udang, one of the biggest problems we have in Indonesia is actually disease management ya. Jadi kita masuk dengan perusahaan-perusahaan yang ada solusi kimia atau apa namanya natural ya, organic solutions to treat water dengan apa namanya jaga kesehatannya udangnya ya. Terus kita masuk di situ buat udang. Tapi apa namanya habis kita masuk di beberapa tempat untuk bantuin petani, kita juga lihat sebenarnya mereka butuh solusi yang end to end, di mana kita juga bisa bawa ikan mereka jual ke market juga ya, cari marketnya buat mereka karena di beberapa area tergantung komoditasnya, some are supply driven, some are demand driven, right? So ada beberapa tempat yang memang susah ya buat mereka jual, jadi kita masuk ke situ buat bantuin di situ juga ya. So we started connecting, we started building a logistical network. So mungkin apa namanya to their second question about HR, I think people are very important lah kalau di bisnisnya e-fishery. Karena semuanya di lapangan ya most of the time lokasinya juga remote sekali ya. Jadi kita harus benar-benar bisa membangun network yang lebih efisien buat mereka, kerja sama orang di lapangan juga ya. Kita juga nggak bisa anggap kita mau disrupt the market and really cut off a lot of the people who are making a living through the market seperti supplier dan lainnya ya. Jadi daripada kita perang sama mereka, we work with them to bring them more business juga ya. So yeah, it's really we're really starting to take shape as an end-to-end solution for shrimp farmers over the last year. Dan kedepannya akan double down di situnya ya for end-to-end. Nah, penasaran nggak cara proses edukasinya? Saya pengen tahu nih, tiba-tiba terlintas kan, proses edukasinya tuh berapa lama Pak kira-kira? Kalau misalnya masuk satu area ya kan, habis itu edukasi, apakah ada yang babysitting di sana? Boleh nggak diceritain tuh Pak? Ya, boleh. Jadi ya emang tergantung petaninya juga ya, tapi yes for sure kalau kita bawa solusi seperti ini ke industri yang sangat tradisional ya dari zaman dulu, it's very hard to convince them. Jadi kita harus pakai kayak kata-kata yang benar-benar mereka like simplify our solution to them, and really press on things that matter to them ya. For example kayak misalnya kalau ada petambak yang harus taking care of his family gitulah, we show them examples of how we've helped other farmers allow their children to go to better schools, or mereka bisa ikut ke Hajj, like really press on the things where they could, where we could bring them, more for their business, but at the same time they can use that money for, their own benefits, things that they understand gitulah. Tapi ya jujur aja ya, there's still a lot of work to be done in terms of educating the market in terms of, adopting this technology lah ya. Try to put yourself in their shoes ya. Oke. Nah ini pertanyaan berikutnya untuk ketiga-tiganya. Oke. Nah terus itu boleh cerita nggak sih impact-nya tuh sebenarnya dari masing-masing startup, dari e-fishery, Advance AI, terus itu ke Mapit. Boleh cerita nggak sih dampak positifnya untuk kita semua lah.
Mungkin dari Mepit dulu. Iya, dampaknya itu ini juga cukup challenging untuk menjawab ini karena apa namanya tadi ya, pertama marketnya sangat niche. Jadi kita itu pernah memetakan banjir di Jakarta. Jadi kita bekerjasama dengan BBWS Ciliwung Cisadane untuk memetakan titik banjir di Jakarta. Jadi ketika ada kejadian banjir, kita menyediakan platform untuk para surveyor ke titik banjirnya. Kemudian mereka lapor gitu di titik banjir itu. Kemudian dari titik itu dia mengenerate genangan banjir. Jadi dia memperkirakan mana saja daerah yang terkena banjir gitu, luasnya dan dalamnya. Nah nanti kepala balainya melihat, kemudian itu dilaporkan. Nah jadi cukup sulit sebenarnya buat kami untuk menilai dampaknya itu seperti apa sih itu, value-nya itu seperti apa. Nah mungkin bisa ini, malah kita bisa melakukan panel begitu, startup untuk sebenarnya value dari startup itu seperti apa sih. Jadi kan kadang value itu nggak sekedar uang gitu loh. Kadang digitalisasi itu kalau kita kasarannya ya, kita digitalisasi balik modalnya itu berapa lama gitu loh. Kalau kita sudah digital untungnya apa aja gitu. Nah itu juga karena kita kan klien atau penggunanya itu bervariasi ya. Dari pertama pemerintahan, kemudian FMCG, kemudian di B2C secara umum. Nah pasti setiap partner itu punya value-nya tersendiri. Nah itu mungkin bagus kalau kita punya indeks seberapa berfungsinya atau seberapa usefulnya suatu digitalisasi gitu. Gitu Mas. Oke, terima kasih Mas. Ya kebetulan mohon maaf waktunya sudah berakhir. Oke. Cuman dari conversation-nya kita, diskusi ini hari ini cukup menarik ya. Terus itu kita bisa membayangkan juga lah kalau misalnya semua startup gitu ya saling bekerja sama untuk Indonesia. Oke. Terima kasih untuk para pembicara di sini. Terima kasih semua untuk para peserta di sini. Selamat siang.